Rekan-rekan, ketemu lagi dengan Ia Subiakto di Respon. Jadi kita mampir sebentar di isu MBG yang makin kayak isu murahan ini. Gitu. Karena sebenarnya sudah diprediksi, saya sudah mengatakan 1-2 bulan sebelum itu dijalankan. Harus ada mapping, harus ada clustering dan sebagainya. Tapi itu kan tidak pernah didengar karena kita rakyat kecil. Waktu itu saya menyaksikan bahwa dananya juga tidak ada dan terbukti itu seperti itu. Nah, ini kan akumulasi dari keracunan anak-anak ini sudah sampai 5.000 menurut data yang beredar di medsos. Kemarin terakhir di Cianjur itu 600-an anak SMK dan itu sudah sampai dia punya raut wajah membengkak. Di dalam waktu yang sama Pak Prabowo juga pidato dari 3 juta yang sudah direalisir itu cuma 0,01% katanya yang punya kasus keracunan dan segala macam ya urusan di lapangan itu. Ini sekali lagi bukan soal angka Pak Prabowo, ini soal sensitivitas dan bagaimana Anda sebagai seorang presiden punya tanggung jawab itu. Karena berapapun itu, kalau sudah menyangkut dengan kekhawatiran orang tua akan keselamatan anaknya, itu akan berdampak kepada kekisruhan di lapangan. Sekarang sudah kelihatan guru sudah melarang juga di beberapa sekolah untuk tidak dimakan. Jadi makanan itu mubazir. Kemarin sudah saya lihat ada yang dijemur untuk makanan ayam. Nah kalau cuma tujuannya untuk makan ayam ya nggak usah pakai bergizi gratis gitu. Ayam itu dikasih tanah limestone aja dimakan gitu kan. Nah ini yang kayak gini ini kan sekarang posisinya sudah makin kisruh, makin nggak karu-karuan, makin ramai tiap hari ini. Ini harusnya cepat dihentikan kekisruhan ini. Jadi bukan mencari siapa yang salah, sudahlah. Itu kita, tapi dicari apanya yang salah gitu. Apakah mekanisme, sistem dan sebagainya kan sudah bisa direview. Tapi harus mendengar apa yang ada di lapangan. Jadi jangan Pak Prabowo mendengar dari sekitarnya saja. Yang seperti saya bilang penjilatnya banyak di situ Pak. Saya dengar juga kemarin itu bahwa di sekitaran Bapak, anak-anak muda yang melekat dengan Bapak itu sekarang rajin kali sampai jam 3 pagi di Kertanegara gitu. Sementara yang diangkat sebagai penasihat katanya sih, konon ya, ini A1 sebenarnya infonya, itu sudah 4 bulan nggak bisa ketemu Bapak gitu kan. Terus dibuat apa penasihat itu gitu. Nah kalau Bapak terbatas mendengar sesuatu, itu akan menyesatkan Bapak sendiri gitu. Kita bukan menyalahkan, bukan. Saya melihat Bapak mungkin ada strategi yang dilakukan sekarang. Kalau ini sebuah strategi untuk short term untuk mengambil satu sikap yang akan diletakkan untuk jangka panjang, itu mungkin baik gitu. Karena dengan letupan-letupan ini bisa dapat beberapa hal yang bisa membawa nutrisi kebaikan di dalam rencana jangka panjang. Tapi kalau ini tidak, itu akan membawa malapetaka yang besar. Karena apa? Menurut Plato, kalau pemimpin hanya mengandalkan nafsunya, apalagi kalau dibarengi dengan incaran kekayaan, dia akan pasti membelah keadilan. Dan pada saat jurang keadilan itu begitu tinggi gapnya, pasti timbul konflik. Dan sekarang ini sudah dimulai, saya pikir seperti itu. Ya kecuali itu kemarin direkayasa ya, karena memang ada di dalam demo ada bagi bansos dan sebagainya, kita tidak tahu. Karena sekarang ini memang kita tidak bisa pungkiri yang seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Oligarki itu kan ya termasuk Pak Prabowo sendiri juga gitu. Karena Indonesia memang sudah dipimpin oleh oligarki. Jadi pemilik partai sudah orang-orang kaya dan sebagainya, itu sudah kita sadari. Nah ini kalau tidak dihentikan dengan gaya itu akan membahayakan untuk bangsa ini. Saya harapkan Pak Prabowo punya jiwa kesatria, bukan ikut-ikutan terus seperti itu. Gitu. Karena harapan kita dulu menggantikan Pak Jokowi sebagai penerus, bukan sebagai penggerus kan gitu. Beberapa kali kita sampaikan ini. Nah, ini harus cepat. Karena dari MBG ini yang sudah berantakan ini, bagaimana dari program yang lain? Belum lagi ini ada Koperasi Merah Putih, ada macam-macam. Ini negara diurus jangka panjang, bukan cuma dimainin dagelan kayak sekarang ini.